di jalan menuju Masjid Turki Utsmani. Jadi di pintu 318 inilah makam ayahanda Rasulullah SAW Abdullah dimakamkan dulunya ya. Ini bukanlah air Zam-Zam yang berada di Masjid Nabawi ya. Disinilah tempat adanya air Zam-Zam. Saya bertemu dengan mahasiswa baru dari Indonesia yang sekolah di University Islam Madinah. Masalah antusias. Jadi seperti inilah suasana siang hari Jalan Imam Bukhari, tempat saya berada ya. Di seberang jalan sanalah tempat kediaman saya, dan sekarang saya akan menunggu taksi untuk menuju ke Masjid Nabawi. Kalau siang hari seperti ini banyak mobil lalu lalang ya. Jadi beda halnya dengan pagi hari. Sangat sunyi sekali, sepi. Kalau naik taksi bisa 10-15 menit nunggunya. Jadi untuk menuju ke Masjid Nabawi ini kita lihat di ujung ada gunung ya. Di sana kita ada ujung dari jalan Imam Bukhari ini, terus belok kiri jalan Aziziyah sekitar beberapa menit. Dan juga mentok jalan Aziziyah belok kanan cuma dalam beberapa menit langsung nyampe ke Masjid Nabawi. Jadi totalnya sekitar 15 menit ya. Atau kalau mobilnya cepat bisa 10 menitan saja. Suasana seperti inilah yang nanti dirindukan jika saya sudah berada di Indonesia ya. Dan pada kali ini alhamdulillah cuacanya sangat terang, beda halnya dengan kemarin. 2 hari kemarin itu hujan ya di kota Madinah Munawwarah. Ternyata di pertokoan sini sudah mulai diisi ya, dengan toko oleh-oleh seperti ini. Masya Allah, berarti sini mulai ramai ya. Di jalan menuju Masjid Turki Utsmani atau Masjid Al-Anbariyah ya, di stasiun Hijaz yang biasa saya liput. Berarti bulan ini adalah bulan pertamanya dibuka pertokoan oleh-oleh di area sini ya. Tabarakallah. Mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul ya. Karena menuju ke Masjid Turki Utsmani ini, menuju ke pasar bawah tanah ini bakalan. Pertokoan oleh-oleh ini letaknya sekitar 15 menit jalan kaki dari Masjid Nabawi ya. Di antara jalan menuju ke Masjid Al-Anbariyah dan stasiun Hijaz yang sudah dimuseumkan ya.
Jadi seperti ini ya. Jadi pasar tadi itu di bawah tanah, dan di situ di atasnya adalah jalan raya. Karena penyeberangan di sini menggunakan jalan bawah tanah, bukan pakai jembatan. Oke, kali ini menuju ke Masjid Nabawinya melalui jalan ini, karena saya ingin memberikan suasana yang berbeda, tidak selalu dari pintu Babus Salam ya. Jadi pintu ini termasuk pintu yang paling pojok ya dari Masjid Nabawi ini. Dan ketika jalan di area sini itu kita akan menemui Masjid Al-Gumamah ya. Seperti yang kita lihat di sana sudah kelihatan Masjid Nabawi, dan paling dekat di sini itu Masjid Al-Gumamah ya. Dan kalau pengikut Bang Satria Pondek itu pas waktu video yang kedua apa ya, disinilah untuk video perpisahan hari pertama bertemu dia ya. Jadi di sini termasuk ada kenangan dengan Bang Satria Pondek, YouTuber dari Inggris yang sedang berkeliling dunia. Dan ketika berada di Saudi Arabia mampir ke kota Madinah Al-Munawwarah, Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah bisa bertemu dengan saya dan ngajak ngebolang ya, berkolaborasi dengan beliau. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah termasuk pertemuan yang penuh barokah ya bagi saya, karena kedatangan Bang Satria Pondek ke kota Madinah Al-Munawwarah ini menambah viewers dan subscribers Rian Survivor Channel yang tadinya belum ke up. Sekarang alhamdulillah sudah mulai ke up lagi ya. Dulu sempat ke up namun redup, view-nya berkurang, dan ketika Bang Satria datang ke kota Madinah Al-Munawwarah, alhamdulillah ke up lagi video YouTube saya. Sudah mulai komat ya. Nah, seperti yang kita lihat di depan ada Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya. Dan di depan kita itu ada Masjid Al-Gumamah, tempat di mana Rasulullah SAW pernah menjalankan ibadah sholat istisqa ya. Jadi masjid inilah yang biasa sering saya liput karena masjidnya dekat dengan Masjid Nabawi. Suasana seperti inilah yang selalu dirindukan oleh para umat Islam yang sudah ataupun belum pernah berangkat ke tanah suci. Ini dia Masjid Al-Gumamah ya, masjid yang sangat bersejarah. Zaman Rasulullah SAW pernah menjalankan ibadah sholat di sini. Belum punya wudhu tapi ada dibuka sholat di sini. Jadi beginilah suasana setelah menjalankan ibadah sholat asyar di Masjid Nabawi. Masya Allah tabarakallah, langit yang cerah dan berawan ya. خدا کا خاص میں بھی نہ لگے تو انہیں تو بس یا گئے نہیں پڑا لے لو
Jadi di pintu 318 inilah makam ayahanda Rasulullah SAW Abdullah dimakamkan dulunya ya, dan sekarang sudah terkena pelebaran Masjid Nabawi dan makamnya dipindahkan ke Jannatul Baqi sekitar tahun 1970-an ya. Jadi suasananya seperti ini, menjadi fasilitas umum untuk masuk dan keluarnya para jamaah umroh setelah menjalankan ibadah sholat di Masjid Nabawi ya, melalui pintu 318. Dan di sekitar sinilah ya, menurut informasi dan juga di Google, informasinya banyak sekali link-link yang menjelaskan tentang makam ayahanda Rasulullah SAW. Jadi tempat paling bersejarah di area Masjid Nabawi. Untuk video kali ini saya ingin spill dikit demi sedikit agar para subscriberku dan viewers yang tercinta bisa mengetahui tempat-tempat yang penting di area Masjid Nabawi dan sekelilingnya ya. Jadi video ini sekedar potongan-potongan tempat yang bersejarah itu, agar ketika menjalankan ibadah haji ataupun umroh datang ke tanah suci ini tahu area Masjid Nabawi yang paling penting di mana saja ya. Dan sebagai tambahan lagi informasi untuk pintu Babus Salam ya, banyak sekali orang yang tidak tahu pintu Babus Salam letaknya di mana. Nah, tempat Babus Salam pintunya ada di gerbang pintu paling di sini ya, nomor berapa? 314, 315 dan 316 ya. Jadi pintu Babus Salam ini ada 3 gate yang dibuka. Ini pintunya letaknya strategis banget, lurus berhadapan dengan makam baginda Rasulullah SAW di sana ya. Jadi inilah pintu Babus Salam ya, pintu yang lurus dengan pintu gerbang menuju Rodoh, Taman Surga atau makam baginda Rasulullah SAW. Kita lihat lagi ke area bagian pojok Masjid Nabawi, paling kiblat sebelah kanan ya. Di sini saya akan menginformasikan sesuatu tentang air Zam-Zam. Seperti yang kita lihat di depan, banyak orang mengambil air minum ya. Di sini ada air minum umum yang bisa diambil, tersedia gelas juga, gelas plastik. Saya informasikan untuk para jamaah umroh ataupun jamaah haji yang akan datang menjalankan ibadah haji yang tahun 2023 ya. Ini bukanlah air Zam-Zam yang berada di Masjid Nabawi ya. Yang ini letaknya banyak sekali di setiap sudut ya, tempat untuk mengambil air wudhu ataupun toilet ya, WC. Di setiap tempat pengambilan air wudhu itu terdapat air minum, namun bukanlah air Zam-Zam ya. Saya akan tunjukkan untuk para jamaah yang berada di Masjid Nabawi, jika ingin mengambil air Zam-Zam yang lebih banyak dan tidak mengambil di area dalam Masjid Nabawi yang terdapat di cooler, saya akan tunjukkan lokasinya di area bagian luar ya. Kalau kita beruntung, tempat itu akan dibuka ya, dan bisa mengambil melalui perantara orang lain yang berada di dalam gerbang area depot air Zam-Zam itu. Namun kebanyakan ditutup. Tapi kita lihat coba apakah dibuka atau tidak. Ini adalah area paling kiblat Masjid Nabawi di sebelah pojok kanan ya, yang terdapat Masjid Al-Gumamah. Disinilah tempat adanya air Zam-Zam apabila kita ingin mengambil air dengan lebih seperti ini. Orang-orang yang ingin mengambil air Zam-Zam itu menggunakan botol galon seperti ini ya. Ini pintunya masih ditutup, mungkin petugasnya masih belum datang ya. Biasanya ada orang-orang yang bertugas mengambilkan jadi perantara. Di sinilah tempatnya. Saya akan mereview spill area bagian sini ya. Jadi tempatnya seperti ini ya.
biasanya ada bagian perantara orang Bangladesh ya atau orang Bengali yang mengambilkan air jam-jam di sini ya, dan di pintu itu akan ada seseorang yang menjaga pintu untuk tidak masuk semua, atau mungkin pada kali ini akan dibuka free ya atau bebas untuk mengambil air jam-jam di Masjid Nabawi ini ya. Jadi tepatnya itu cuman ada satu kalau nggak salah, di bagian sini saja terdapat tempat air jam-jam yang untuk umum bila kita pengen mengambil air jam-jam lebih dari 1 liter ya. Kalau untuk sekedar minum ada di area bagian dalam di tempat cooler ya, di box-box cooler. Dan di sini kita akan melihat banyak burung di area Masjid Al-Gumamah ya. Masyaallah tabarakallah. Seperti inilah ada yang membawa botol galon yang gede, ada yang menggunakan botol air mineral yang 5 liter dan juga botol plastik ya. Assalamualaikum. Indonesia, mau ngambil air jam-jam, datang dari Indonesia apa diem di Saudi? Kami mahasiswa baru Madinah. Oh, di Taiba. Taiba. University Islam Madinah. Oh, masyaallah tabarakallah. Jadi ini kebutuhan sehari-hari. Iya, beberapa pekan sekali ngambil atau beberapa hari sekali ngambil. Oh, untuk stok di kamar. Oh, masyaallah. Ini saya lagi menginformasikan tempat air jam-jam yang berada di Kota Madinah Al-Munawwarah, khususnya Masjid Nabawi. Karena banyak yang salah di sini tuh, kebanyakan ngambilnya yang nggak tahu di tempat pengambilan air wudhu sana. Dikiranya semua air jam-jam. Oke, kali ini saya bertemu dengan mahasiswa baru dari Indonesia yang sekolah di University Islam Madinah. Masyaallah tabarakallah. Kali ini saya ingin memberi informasi untuk para subscriber dan viewers dan survivor channel yang bermanfaat. Kali ini adalah tentang cara mendapatkan beasiswa dari Indonesia untuk bisa bersekolah kuliah di Kota Madinah Al-Munawwarah ini. Ini kita ada satunya dia mau mengambil air jam-jam ya. Kita kumpul lagi dulu di sini. Saya pengen nanya-nanya sesuatu tentang bisa berkuliah di Kota Madinah Al-Munawwarah ini. Masyaallah tabarakallah, ini ada 3 generasi ya, 3 sekawan, yang satu university ya, satu college. Ini saya mau nanya tentang cara mendapatkan beasiswa untuk bisa bersekolah di sini, kuliah ya. Gimana caranya untuk bisa mendapatkan beasiswa itu? Yang pertama itu pasti atas kehendak Allah ya, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita ya. Dengan cara berbeda-beda, dengan ikhtiar yang berbeda-beda dan doa berbeda-beda. Salah satunya yang paling utama itu banyak-banyak berdoa kepada Allah. Dan ya, juga itu benar. yang kedua, selain kita berdoa, kita juga harus ikhtiar maksimal dari apa yang sudah kita dapati, baik itu hafalan Quran ataupun bahasa Arab yang kita harus kuasai, karena dari itu insya Allah nanti akan memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menjawab soal. Karena nanti ketika di Universitas Islam Madinah melalui website online itu nanti diberikan 100 soal yang bisa menjawab itu, besar kemungkinan insya Allah atas izin Allah akan bisa keterima di Madinah, kurang lebih seperti itu. Apa salah satunya apa harus bisa hafalan Al-Quran atau seorang hafiz? Tidak diharuskan atau tidak diwajibkan juga, akan tetapi yang paling penting itu bisa menguasai bahasa Arab sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oh, jadi bahasa Arab itu fungsinya atau gunanya ketika waktu tes di tulisan atau kita langsung interview bercakap langsung dengan yang bersangkutan untuk memberikan tes? Ya, itu bisa di via online. Maksud saya itu belajar bahasa Arab sampai menguasai itu menjadi bekal. Gak hanya didapati untuk 100 soal saja nanti di soal di website online, akan tetapi ketika sudah sampai di sini itu juga akan interview. Ya, di interview seperti itu. Yang sampean kalian dapat pelajaran bahasa Arab, bisa ngertinya itu bisa dapatkan dari mana? Termasuk dari pesantren kah? Apa
praktis atau kursus? Setiap mahasiswa baru Indonesia itu dari pesantren yang berbeda-beda, ya, yang pada intinya misi pesantren itu bisa menguasai bahasa Arab. Oh, jadi ada pesantren yang khusus tiap hari tertentu pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Termasuk kalian semua? Ya. Ada dari lulusan pesantren mana aja? Ya, kalau saya dari pesantren Baitul Quran Sragen, ya, Jawa Tengah. Oh, Masya Allah. Ada hari-hari tertentu untuk cara berbahasa Arab? Kalau untuk di pondok saya sendiri itu ada jam-jam tertentu untuk berbahasa, ya. Jadi ntar kalau misal ada yang melanggar, ada peraturannya gitu ya. Ntar ada hukumannya gitu. Jadi ada jam-jam untuk berbahasa. Untuk apa namanya, informasi untuk yang ingin berangkat ke Kota Madinah Al Munawwarah ini sebagai mahasiswa, apa harus kuliah beserta masuk pesantren atau gimana biar bisa bahasa Arab? Jadi sebenarnya dari Universitas Islam Madinah sendiri itu tidak mengharuskan calon mahasiswanya untuk untuk misalnya harus dari pondok, itu nggak harus. Jadi dari senior kita pun juga ada dari sekolah negeri, jadi terbuka untuk semua. Kesempatannya terbuka untuk umum semuanya, tidak hanya untuk santri atau anak pesantren saja. Tapi anak negeri pun bisa. Karena apa? Soalnya nanti ketika qadarullah, semoga ya dari kalian ada yang keterima. Nanti di sini tuh ada namanya kelas bahasa atau persiapan bahasa dulu. Jadi kita bisa, kalau misal yang nggak punya basic bahasa Arab sama sekali, nanti bisa belajar di sini. Jadi di Universitas Islam Madinah itu ada namanya Ma'had Lughah, atau ya bisa kita bilang kelas bahasa. Jadi kita belajar bahasa Arab dulu sebelum memasuki perkuliahan S1. Oke. Ya, makasih informasinya. Untuk cara mengapply ini bisa ikut kompetisi tes untuk masuk kuliah di University Islam Madinah ini, apa dengan cara interview atau maksudnya melalui website atau gimana ini? Tes ada di websitenya kampus ya, Universitas Islam Madinah. Di situ terdapat soal-soal seperti pilihan ganda seperti itu. Ada sekitar 100 soal dengan bahasa tulisan Arab. Oh, Arab itu semua. Disebutnya tahdid mustawa. Jadi kita untuk mengetahui kualitas bahasa Arab kita itu dilihat dari ujian itu. Dilihat dari ujian itu. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Itu ada waktunya atau tanpa batas apa? Iya, ditentukan waktunya oleh kampus. Misalkan tanggal sekian waktu ujiannya. Nanti semua mahasiswa yang mendaftar dari berbagai negara agar bisa mengikuti ujian tersebut. Jadi ditentukan waktunya oleh kampus. Biasanya untuk kesempatan itu apa kita mendaftar dari tahun-tahun, misalkan kita kan mau sekolah ke sini gitu, apa mulai masuk kelas 3 sudah mulai ngedaftar atau di bulan-bulan terakhir kita lulus dari SMA tersebut? Ya, itu tergantung orangnya sih ya. Ada yang setelah lulus langsung mendaftar, banyak, agar lebih cepat lebih baik ya. Terus juga ada kadang beliau udah daftar dari semenjak lulus SMA tapi belum bisa diterima ya, belum lolos dari berbagai ujiannya. Nah, itu bisa nanti daftar lagi tahun berikutnya. Jadi terus mengapply tahun-tahun berikutnya. Banyak gitu. Yang begitu. Apa khusus mahasiswa baru atau yang mengapply juga untuk yang masuk S2? Yang S2 juga bisa ada tapi beda lagi ya ininya. Websitenya beda lagi. Ini nama websitenya apa? Nama websitenya tuh yang terbaru minhati2.edu.iu.edu.sa. Nah itu. Nggak tahu ini saya masalah ini dot semua dot. Untuk informasi lengkapnya itu bisa dilihat di Instagram PPMI Madinah. Nah, di situ lengkap gimana tata cara mendaftar dan apa saja berkasnya yang diperlukan. Nanti di situ sudah dijelaskan secara rinci di Instagram PPMI Madinah, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Ini jadi nanti kalau lulus dari Universitas Islam Madinah ini cita-citanya ingin menjadi apa ini? Para penerus bangsa kita Indonesia. Salah satunya ya
cita-cita utama yang pertama itu memberikan manfaat kepada manusia yang lain, yang paling penting. Mengajarkan semaksimal mungkin dakwah Islam ya, dengan hati yang ikhlas untuk bisa menyampaikan apa yang telah dipelajari di Madinah ini sebagai sumber ilmu di Madinah untuk menyampaikan di negeri tercinta kita, yaitu di Indonesia. Menyampaikan apa-apa yang telah dipelajarin, yang diketahui, biar masyarakat tahu bahwa ilmu yang terbaik atau ilmu yang bagus yang sesuai dengan Nabi ajarkan itu kita sampaikan ke umat-umat yang ada di Indonesia. Ini bakalan melalui jalur pendidikan atau mandiri sebagai ustadz atau kiai? Setiap mahasiswa baru itu berbeda-beda, ada yang dari sendiri membuka lembaga sendiri ataupun yayasan sendiri atau sendiri gitu untuk mendakwahkan di masjid-masjid. Kalau dari saya pribadi itu lewat lembaga nanti. Oh iya, kita itu. Jadi masuk ke dalam lembaga tersebut menjadi pengajar dan menyampaikan apa yang bisa kita berikan. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Terus kemudian yang sampai Ya. sama atau gimana? Tujuan saya setelah lulus dari kampus ini ya sama saja ya. Intinya kita harus bisa memberikan ilmu yang kita pelajari di Madinah ini. Karena ini Madinah merupakan pusat dari agama Islam itu sendiri. Iya, bagaimana Rasulullah berjuang di Madinah, di Mekah, dan ya merupakan ini pusatnya ilmu agama Islam lah di sini. Iya. Jadi kita harus bisa memberikan ilmu yang benar. Kadang di Indonesia tuh masih belum Islam tapi cuma Islam KTP gitu. Belum tahu tentang agama, masih banyak sekarang. Banyak kan gitu ya. Masih banyak yang belum tahu. Sungguh baik sekali tujuan mereka ya. Kalau sampean ini? Ya pasti kurang lebih sama ya, kita raup ilmu sebanyak-banyaknya di sini dan pastinya akan untuk kemaslahatan umat Indonesia, warga Indonesia semuanya. Jadi ya mungkin kalau anak pribadi nanti setelah lulus mungkin sama ya kayak tadi, mungkin ke suatu lembaga untuk jadi pengajar atau enggak ya mungkin kemungkinan besar seperti itu. Rencana untuk berkuliah di Kota Madinah Al-Munawwarah ini untuk beberapa tahun dan mengambil S1, S2 atau S3? Ya kalau bisa sampai S3 di sini. Oh, jadi semua ini yang udah masuk melalui beasiswa itu mempunyai jaminan bisa diteruskan sampai S3? Ya, bisa. Mempunyai kesempatan, cuman berdasarkan nilai ya pastinya. Ada jadi tes lagi untuk ke jenjang yang selanjutnya? Kalau mau lanjut ke jenjang pasti ada standar nilainya. Bisa lolos ke S2 itu harus berapa gitu. Oh gitu. Kalau tidak mencukupi berarti adalah harus selesai di S1. Oh, udah dibuka? Sudah. Oh iya. Udah mau balik atau gimana? Masih belum sih. Terima kasih untuk informasinya. Oke, demikian video vlog kali ini. Semoga bermanfaat. Setelah berbincang dengan 3 mahasiswa dari University Islam Madinah, semoga kita bisa ambil pelajaran penting dari mereka bertiga ya. Karena ini adalah informasi yang penting buat para generasi muda yang ingin mengambil beasiswa belajar di Kota Madinah Al-Munawwarah ini secara gratis melalui jalur beasiswa. Ikutin aturan dan informasi yang telah mereka berikan, semoga bermanfaat ya. Dan Masya Allah, tabarakallah, mereka bilang itu semuanya ditanggung oleh pemerintah Arab Saudi dan juga untuk setiap bulannya mendapatkan jatah 800 real ya. Jadi untuk food allowance ataupun untuk keperluan sehari-hari insya Allah mencukupin ya. Dan mungkin ada juga mereka-mereka yang bekerja sampingan namun sebenarnya tidak boleh, namun apa daya kenyataannya ada juga yang mengambil part time ya di waktu-waktu luang tertentu. Masalah tabarakallah. Demikian untuk vlog hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dari Masjid Nabawi saya doakan untuk para subscriber dan viewers dan subscriber channel
agar dimudahkan rezekinya, panjangkan umurnya, agar kelak bisa menjalankan ibadah haji ataupun umroh dan bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW, serta bisa ziarah ke tempat-tempat lainnya yang berada di kota Madinah Munawwarah ini. Kalau tidak tahu, ikutin informasi penting di video-video pendek ataupun video yang lainnya di Rian Survivor Channel, selalu menginformasikan tempat-tempat itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.